Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam limpahan berkah Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang manfaat analisis biaya volume laba. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Azkar Nur Hanif, mahasiswa jurusan manajemen tahun angkatan 2018. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi manfaat analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada satu periode tertentu. Ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh ketika kita melakukan analisis biaya volume laba. Nomor 1, harga dari produk atau jasa. Maksudnya, ketika kita menganalisis biaya volume laba, kita dapat menentukan harga dari produk atau jasa untuk satu periode tertentu. Jadi, harga tersebut konstan dalam satu periode tersebut. Yang kedua adalah volume produk yang akan diproduksi dan dijual, yaitu besarnya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual dalam satu periode tertentu. Nomor 3, biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Pengeluaran bisnis yang dimaksud adalah uang sewa gedung, pajak bangunan, biaya depresiasi mesin, dan asuransi yang dibayar setiap bulan atau tahunan. Nomor 5, bauran volume produk yang akan dibuat, yaitu proporsi volume relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Ada beberapa asumsi dalam analisis biaya volume laba. 1. Harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. 2. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap total juga konstan. 3. Dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. 4. Jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Di dalam analisis biaya volume laba, ada juga yang namanya margin kontribusi dan titik impas. Lantas, apa dimaksud dengan margin kontribusi? Kontribusi adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk biaya tetap dan menghasilkan laba pada periode tersebut. Kemudian, apa yang dimaksud dengan titik impas? Impas adalah volume penjualan yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Jika dilihat dalam bentuk grafik, titik impas merupakan titik pertemuan antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Selanjutnya, biaya diferensial. Biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Pengelompokan biaya diferensial. Terdapat dua kriteria penting agar suatu jenis biaya dapat dikelompokkan dalam biaya diferensial atau biaya relevan, yaitu 1. Biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang. Biaya relevan adalah biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa yang akan datang. Data historis dalam biaya relevan digunakan untuk memuat prediksi biaya yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang. 2. Biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif.
Biaya yang akan dikeluarkan di masa mendatang harus merupakan biaya yang berbeda di antara berbagai alternatif. Jika biaya yang dikeluarkan perusahaan di masa mendatang tidak memberikan perbedaan di antara berbagai alternatif yang ada, maka biaya tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai biaya relevan. Penggunaan biaya relevan di dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan akan sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Berapa persoalan yang dapat diselesaikan dengan metode ini antara lain: pada persoalan nomor 1, yaitu menerima pesanan tambahan, pihak manajemen mempunyai dua pilihan, yaitu menerima penawaran atau menolak penawaran. Persoalannya adalah pada harga jual. Jika perusahaan menghadapi kasus seperti itu, maka perusahaan dapat mempergunakan analisis biaya diferensial untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Persoalan nomor 2, yaitu menurunkan harga pesanan khusus. Ada kalanya pelanggan tertentu meminta perlakuan khusus dalam membeli produk yang mereka inginkan. Permintaan khusus tersebut akan mengakibatkan penambahan biaya bagi perusahaan. Jika penambahan biaya ini tidak dibarengi dengan peningkatan harga jual produk pesanan khusus tersebut, itu artinya terjadi penurunan harga jual dibanding harga penjualan sebelumnya. Penambahan biaya akibat pesanan khusus ini dapat diperlakukan sebagai biaya relevan bagi perusahaan. Persoalan nomor 3, keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli. Ada kalanya sebuah perusahaan manufaktur dihadapkan pada suatu pilihan untuk memproduksi sendiri produknya seperti semula atau membeli kepada pihak lain. Pilihan membeli kepada pihak lain tersebut muncul karena beberapa penyebab, misalnya karena harga beli perusahaan lain lebih murah, kapasitas produksi perusahaan lebih bertambah, dan sebagainya. Yaitu keputusan untuk meneruskan atau menghentikan operasi. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan operasi diambil ketika perusahaan dihadapkan pada situasi di mana aktivitas operasi terus mengalami kerugian dan tidak bisa dihindarkan. Kerugian yang terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh perusahaan. Permasalahan terakhir yang dapat diselesaikan dengan analisis biaya diferensial adalah keputusan untuk meninjau langsung atau memproses lebih lanjut. Jika perusahaan ingin memproses lebih lanjut suatu produk, maka yang harus diperhatikan adalah fasilitas produksi dan biaya yang akan dikeluarkan saat memproduksi barang tersebut. Biaya tambahan untuk memproduksi barang tersebut itulah yang disebut dengan biaya relevan atau biaya diferensial. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.